Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam keadaan semangat dalam menjalankan bulan suci Ramadan ini. Dan hari ini Roza tidak sendirian, pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita bersama-sama, senang sekali rasanya kembali menjumpai Anda dalam Hikmah Ramadan. Sucikan hati, Masya Allah. Dan tentunya Roza tidak sendirian hari ini, sudah ditemani bersama rombongan ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Dari Majelis Taklim Iman Sejati Sentosa. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat ya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Semangat hari ini kita ingin menimba ilmu ya ibu-ibu ya. Tentunya bersama narasumber luar biasa kita pada hari ini sudah hadir bersama kita di TVRI Sumatera Selatan Ustadz Insinyur Haji Salihul Fajri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa ya Ustadz ya. Namun sebelum itu Ustadz kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang dimana akan dibacakan oleh Qori Putra Muhammad Ramadan. Akan membacakan surah Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Selamat menyaksikan pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم. ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali lagi bersama Ustadz Fajri. Ya. Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yaitu 3 doa malaikat Jibril, Ya. Ustadz ya. Ini kalau dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya malaikat Jibril ini pernah berdoa lalu diaminkan oleh Nabi Muhammad Ya. SAW, Ustadz ya. Betul. Begitu. Namun sebelum kita terlalu mendalam ya Ustadz ya Ya. mengenai ini, boleh Ustadz silakan untuk 3 doa malaikat Jibril ini seperti apa Ustadz? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Pemirsa Himak Ramadan TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan oleh Allah,
ibu-ibu sekalian dari majelis taklim, dari pelaju tadi sentosa ya. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan juga Allah berikan keberkahan kepada kita. Dan terutama diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, suami yang setia. Amin. Kuat amin ya. Pemirsa Hima Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Rasulullah SAW pada suatu kesempatan beliau menyampaikan sebuah hadis berkaitan dengan kisah bagaimana beliau naik ke mimbarnya. Jadi mimbar Rasulullah ada tangga, 3 anak tangga. Ini agak aneh nih. Jadi Rasulullah naik tangga pertama, lalu dia mengucapkan amin. Naik tangga kedua lagi, dia mengucapkan amin lagi. Naik ke tangga ketiga lagi, dia mengucapkan amin. Lalu kemudian dia turun dari tangganya lagi. Lalu bertanya ya sahabat-sahabat, ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin. Mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, atani Jibril alaihissalam. Sudah datang kepadaku Jibril. Dan dia berdoa dan minta kepadaku untuk mengaminkan doanya. Nah, doa yang pertama dari Jibril alaihissalam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'dun adraka ya Ramadan. Bu'dun adraka Ramadan. Ya. Celakalah seseorang ketika berada di bulan Ramadan. Falam yukfar lahu. Tapi dia berada di bulan Ramadan, lewat Ramadan, tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, celaka seorang anak yang ketika 2 orang tuanya masih hidup. Atau mungkin salah satunya masih hidup. Namun, di akhir hidupnya, di akhir 2 orang tuanya hidup tadi, dia tidak mendapatkan sorga dari kedua orang tuanya tadi. Nah, celaka dan merugilah. Amin, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah SAW menyatakan, ya Muhammad, kata Jibril tadi, celakalah seseorang ketika disebut namamu, diingatkan tentang namamu, namun mereka tidak bersalawat. Enggan bersalawat. Amin, kata Rasulullah. Jadi 3 hal ini yang kita akan bicarakan. Bagaimana Jibril menggambarkan, mengajarkan kepada 3 ada hal yang penting. Bagi kita semua sebagai seorang muslim, sebenarnya kita bisa mendapatkan ampunan dengan mudah. Mendapatkan surga dengan mudah. Dan juga akan mendapatkan ya bagaimana hebatnya balasan dari Rasulullah SAW ketika kita mau bersalawat kepada beliau. Nah ini. Ini artinya ada 3 ya Ustadz ya yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi kenapa ya Ustadz di dalam doa tersebut disebutkan bahwasanya orang yang bertemu Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan tersebut disebut dengan celaka Ustadz? Iya. Jadi bu'dun di depan tadi. Bu'dun adraka Ramadan. Jadi celakalah seseorang ketika masuk bulan Ramadan. Padahal di bulan Ramadan itu kita ketahui siangnya kita berpuasa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengan puasa di siang hari, Allah ampuni dosa-dosanya. Setiap hari itu dia berpuasa, diampuni setiap hari. Di bulan Ramadan masih juga buat dosa, masih enggan juga. Dia masih puasa, diampuni lagi dosanya. Bahkan malamnya, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam di bulan Ramadan, qiyamul lail, diantaranya tarawih, maka diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kurang dikasih lagi oleh Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menemui berada di bulan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya. Tapi celaka tuh ada orang berada di bulan Ramadan, tapi gak dapat ampunan. Kan rugi benar itu. Ibaratnya kita nih hidup 11 bulan. Lah kita aja habis sehari-harian berkeringat, bau badan ini, gerah, nggak enak tidur, ya, nggak enak duduk, nggak enak pergi ketemu orang banyak, badan bau. Kalau kita diberi kesempatan untuk bersih-bersih,
jadi harum, jadi wangi lagi, kan kita senang harusnya. Makanya orang muslim yang normal itu, ya, apabila diberi kesempatan untuk mandi, bersih-bersih, harusnya senang. Nah ini aneh, orang berada bulan Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Nah itu yang pertama tadi. Wah, Masya Allah ya Ustadz ya. Ini berarti artinya selama bulan puasa Ramadan ini harus banyak-banyak berdoa, minta ampunan kepada Allah ya Ustadz ya. Ini celaka sekali kalau misalkan di bulan Ramadan malah tidak sholat Ustadz. Jangankan mau berdoa ya Ustadz, kewajibannya saja ditinggalkan. Puasanya nggak puasa gitu. Nah, Padahal sebentar lagi jadi kakek nenek. iya. Masih tidak Masya sholat Allah. juga. Masih tidak puasa juga. Ngakunya susah gitu kan. Betul. Baik Ustadz, ini apakah janji Allah bahwasanya nanti dosa kita diampuni Ustadz ya di bulan Ramadan ini? Apakah setiap dosa itu nanti akan diampuni atau bagaimana Ustadz? Iya. Jadi memang begini. Jadi tadi 11 bulan kita pasti ada khilaf. Pasti ada salah. Lalai. Ya, tadi kita mungkin berkata-kata kasar. Mungkin kita melakukan dosa-dosa kepada Allah SWT. Maka seharusnya di bulan Ramadan tadi, makanya hadis yang kedua tadi, kalau kita punya masalah dengan orang tua, ya, orang tua ini kan sedih ngeliatin kita misal berantem, kakak adik berantem, kan kasihan orang tua kita. Seharusnya kita bermaafan masuk Ramadan ini, minta maaf sama orang tua, minta ridho dari orang tua, akur sama kakak adik, saling tegur, saling mendoakan. Jangan sampai orang tua kita yang sudah tua tadi melihat anak-anaknya berantem, tidak berteguran. Yang kaya sombong dengan kekayaannya, yang miskin merasa nggak ada yang memperhatikannya. Nah ini kan diuji semua, ya kan? Kata orang tuh begini, kalau seorang ibu, ayah, orang tua kaya, maka anaknya jadi raja di rumah. Tapi kalau anaknya kaya, ibu bapaknya jadi pembantu di rumah. Ini kan aneh. Makanya banyak orang yang tidak mendapatkan sorga, celaka merugi kata Rasulullah. Ya kan? Orang yang diberikan orang tua tapi nggak bisa masuk surga dari orang tuanya. Nah, sebagaimana juga digambarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran Al-Karim, surat Luqman itu. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain aniskur li wali walidayhi ilayyal masir. Sadaqallahu azim. Jadi jarang-jarang Allah itu berpesan, berwasiat. Wa wassaynal insan, kami berpesan kepada manusia kata Allah. Hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Terutama ibu kalian. Yang mengandung kalian. Wahnan ala wahnin. Berat tambah berat. Gak tahu ya, aku belum pernah hamil ya. Walaupun aku gemuk, terasa hamil itu berat ya. Jadi hamil itu berat. Belum lagi melahirkannya. Bertarung nyawa. Ya kan? Nah, hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Terutama ibu kalian. Maka berterima kasihlah kalian kepada Allah. Kenapa? Ibumu sayang dengan engkau. Mulai dari lahir sampai dewasa masih disayang sama mamanya. Kalau mamanya kaya, papanya kaya, anak jadi raja kan. Tapi kalau ibunya miskin, lihat anak jadi sombong. Ya, nah banyak orang celaka di situ. Jadi kata orang, seorang ibu punya anak 6, dia pacak ngurusin anaknya 6 tuh. Anak 6 tadi dia pacak ngurus ibunya 1 orang. Nah ini kecelakaannya. Nah ini kita diingatkan, itulah agama Islam mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik kita beragama, memperhatikan orang tua kita. Ya. Masya Allah. Sangat celaka Ustadz kalau misalkan orang tua kita masih ada tapi tidak kita perhatikan Ustadz ya. Itu. Kalau misalkan ini orang tuanya sudah berpulang Ustadz. Ya. Nah ini apakah masih kita sebagai anak masih bisa berbakti pada orang tua yang sudah mendahului kita Ustadz? Ya. Jadi kata Rasulullah, ada ketika kita sudah meninggal tuh meninggalkan ada amal, yaitu anak yang soleh. Anak soleh ini akan menyelamatkan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, beramal untuk orang tuanya. Sehingga ada kejadian, ya Rasulullah, papa saya, mama saya tadinya mau haji, tapi dia meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Jadi kau teruskan, badalin haji orang tua tadi. Kalau duitnya kurang, kau cari duitnya. Jadi disinilah bagaimana berkorban kita pada orang tua itu luar biasa. Sorga.
Maka celaka merugilah, kata Jibril tadi, orang punya orang tua di rumah yang sudah tua tapi tidak bisa masuk surga. Surganya di rumah, dicari di luar-luar surga. Mau kemana? Mau healing keluar. Mau jalan-jalan wisata keluar, menenangkan hati. Padahal surga ada di rumah. Ada orang tuanya yang sudah tua. Coba rawat orang tuanya, ajak jalan-jalan dia, ajak makan-makan, ajak senang-senang. Ya, kalau kita punya kelebihan nafkah, punya uang lebih, ajak pergi haji, ajak pergi umroh. Perlu digendong. Ya, kalau orang tua yang nggak bisa jalan, dorong pakai kursi roda, tawaf itu. Ya, sa'i, dorong tuh. Semoga itu semua akan menyelamatkan kita di akhirat. Amin. Iya, surga itu mahal, makanya harus dibeli dengan amal soleh. Dengan keikhlasan pada Allah SWT. Itu Masya Allah Ustadz, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini Ya. ibu-ibu ya. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Ya. Ustadz. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Tetaplah bersama kami. Masya Allah, terima kasih pemirsa yang ada di rumah masih bersama kami dalam Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Kita kembali lagi bersama Ustadz Fajri ya. Tadi sudah disebutkan bahwasanya tadi ada 3 doa Malaikat Jibril ya. Dan salah satunya mungkin tadi belum sempat kita kulik lebih dalam ya. Mengenai celakalah seseorang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, ia tidak bersolawat kepadamu. Nah ini maknanya seperti apa Ustadz? Iya. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, surat Ali Imran ayat 31, Allah SWT berfirman begini. Barang siapa yang mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah SAW. Bahkan dalam ayat sendiri digambarkan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah saja memberikan salawat penghormatan kepada Rasulullah. Begitu juga malaikat. Begitu juga orang beriman. Nah bentuk daripada keimanan kita. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, maka itu ikutilah Rasulullah SAW. Orang akan senang ikut kepada Rasulullah ketika dia timbul rasa cinta. Rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sehingga ada sahabat-sahabat itu saking cintanya kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah keluar dari kota, berhenti di mana, dia berhenti di situ. Rasulullah misalnya masuk kaki apa dulu ke rumah, dia ikuti. Rasulullah bicara apa kepada istri, dia ikuti. Saking dia cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya mengapa kita diminta untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW? Agar tumbuh rasa cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW. Jadi barang siapa yang memuliakan Rasulullah SAW, maka Allah akan memuliakan dia. Maka sesuatu yang mudah bagi kita disebutkan Nabi, itu aja kita nggak mau. Bagaimana kita mau untung hidup di muka bumi ini? Makanya kalau di Izzuddin itu di sekolah kita sampai digambarkan, kami adalah siswa yang hafiz Quran. Menjadi keluarganya Allah di muka bumi dan berada dalam barisan Rasulullah SAW. Nah ini yang mahal. Bagaimana menanamkan rasa cinta anak-anak kita itu kepada Rasulullah SAW. Dengan cara bersalawat kepada beliau. Gitu. Masya Allah Ustadz ya. Ini sepertinya sejak dini harus diajarkan Ustadz ya. Iya. Bagaimana caranya Ustadz kita untuk memperkenalkan Nabi Muhammad tersebut SAW kepada anak-anak kita Ustadz? Ya, kita ajarkan bagaimana sirah perjalanan Rasulullah SAW. Kita ajarkan kepada anak kita bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana cintanya beliau. Bagaimana beliau selalu mendoakan kita semua. Bagaimana beliau senantiasa mendahulukan umatnya. Ya ummati, ya ummati. Mau meninggal saja disebut umatku. Belum umat Rasulullah semuanya masuk surga, masih ditunggu oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulu ilal jannah.
Semua umatku semuanya akan masuk surga, kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Nah kan aneh orang nggak mau masuk surga ini. Padahal 3 tadi yang kita gambarkan dalam doanya Jibril, kalau kita amalkan insya Allah kita masuk surga bersama Rasulullah SAW. Berpuasa di bulan Ramadan, ya, beribadah di malam Ramadan, ya, bangun di malam Lailatul Qadar 10 terakhir. Nah, hari ini 19 Ramadan kan, sebentar lagi kita akan masuk 10 terakhir nih. Maka celaka, merugilah orang nggak bisa masuk surga tadi. Masuk surga itu mudah, sholat 5 waktu, ya kan, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, pergi haji. Nah, lakukan itu ketika kita mampu. Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua tadi. Kalau seorang istri taat kepada suaminya, dia bisa pilih surga apa saja dia bisa masukin. Ini kan aneh, kenapa orang nggak bisa masuk surga? Kenapa? Memang jadi pembangkang tadi, tidak mau masuk surga, makanya susah dia ada masuk surga. Jadi bagaimana cara kita mengajarkan agar anak-anak kita cinta kepada Rasulullah SAW? Tadi kita ceritakan bagaimana cerita kisah Rasulullah SAW. Kalau di sekolah kita, sirah nabawiyah atau sejarah itu menjadi pelajaran. Diceritakan mulai dari lahirnya beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kisah-kisah beliau. Itu menimbulkan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Sehingga anak-anak itu dengan ringan nanti mengamalkan dan menjalankan contoh-contoh sunnah dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah mencintai sahabat-sahabatnya. Nah, ini semua mengharukan bagi anak-anak kita ketika kita ceritakan itu. Begitu kita menanamkan dan juga orang tua menjadi teladan, menjadi contoh. Sehingga anak-anak mudah. Ya, saya kalau ketemu anak-anak, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipeluk, gitu kan, apa kabarnya? Kalau perlu diajak makanya kita makan sama Abi berdua aja kita, berdua jalan-jalan keluar, ya. Atau kita piknik rame-rame sama anak-anak. Nah ini menanamkan, oh ternyata ajaran Islam itu bukan bagus dihafal saja, tetapi ketika diamalkan akan menenangkan hati. Bagaimana suami yang ikhlas sayang kepada istrinya, setia kepada istrinya. Istri yang mau mengabdi kepada suaminya, kenapa? Dia cinta dengan suaminya. Apapun itu suamiku. Mau minum, ayo. Ya kan? Mau makan, ayo. Mau jalan-jalan, ayo. Siap terus istrinya. Nah, orang-orang akan bahagia beramal atau berbuat itu. Kenapa? Dia melihat contoh dari Rasulullah SAW. Dan dia contoh juga sehari-hari akhlak Rasulullah dari suaminya. Ya, kalau seorang ayah, anak tuh bagaimana dari ayahnya. Anaknya yang mencontoh Rasulullah SAW juga. Baik, itu artinya sebelum kita mengajarkan ke anak harus kita dulu ya Ustadz ya yang mencontohkan dan mengamalkan. Masya Allah sekali. Ustadz kalau kita bersolawat setiap hari Ustadz kepada Nabi Muhammad SAW, ini keberkahan apa Ustadz yang bisa kita dapatkan Ustadz? Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu begitu dicintai oleh Allah SWT. Bahkan yang pertama kali membuka pintu surga ya Rasulullah SAW. Yang dipanggil oleh beliau adalah umat-umatnya dulu. Umat yang belum nanti dulu. Umat-umatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga semuanya. Kecuali yang nggak mau. Ya fulana, ya fulana. Kalau masih ada dosanya biar dia dibersihkan dulu di neraka deh. Nanti baru diangkat lagi ke surga. Tapi intinya mereka akan dapat balasan surga dari Allah SWT. Jadi begitu banyak, bukan dunia saja, akhiratnya juga akan diberikan oleh Allah SWT. Ya, bagaimana orang-orang yang mencintai Rasulullah dengan berselawat tadi, kan tanda orang cinta itu sebut-sebutin terus kan. Cobalah kalau misalnya ibu cinta dengan suami, sayang sama suami, tiba-tiba ada temannya suami, ada kawan aku namanya si ini, langsung tergetar gitu, ya itu suamiku. Begitu juga misalnya seorang kepala daerah, kita punya saudara, dia jadi kepala daerah, jadi orang hebat. Disebutkan nama dia, kita bilang apa? Aku ini masih sepupu dia, masih dulur dia. Nah, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW bersalawat, Allah saja mencintai Rasulullah SAW. Makanya kalau kita bersalawat kepada beliau, maka kita akan juga dicintai oleh Allah SWT. Karena Allah juga mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Dimulai dengan mencintai beliau, menyebut-nyebut nama beliau. Menyayangi beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau.
Jadi itulah kira-kira yang kita akan dapatkan ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini beruntung sekali ibu-ibu ya kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, Ustadz Iya. ya. Ini mungkin kami membuka kesempatan nih ibu-ibu, sepertinya sudah banyak sekali yang ingin bertanya ya seperti itu. Ya. Silakan sebelah sini terlebih dahulu, silakan ibu yang Ya ingin Bu, bertanya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Nurdin dari Masjid Taklim Iman Sejati Sentosa. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih. Jadi ada yang ngomong teman saya katanya kalau Ustadz lagi ceramah, ya, terus Ustadz itu belum selesai pada saat kita sholat Isra, waktunya masuk sholat Isra. Jadi ada yang bilang boleh kita sholat, katanya ada yang tidak boleh kita sholat. Jadi yang mana Ustadz? Jadi biar teman-teman pada mendengar semua yang di sini khususnya Ustadz. Itu aja pertanyaan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iin ya ingin mendapatkan pencerahan nih Ustadz Ya. ya. Ini mana yang benar, mana yang salah Ustadz. Iya. Jadi memang ini kan perkara orang yang menunggu dari subuh sampai ke Isra. Ya. Dia membaca Quran di sana, dia berdoa di sana, zikir. Maka dia akan diberikan surga yang sempurna. Seperti haji atau umroh yang sempurna. Nah, tadi bagaimana teknis pelaksanaannya? Sementara Ustadz tadi masih ceramah. Ya dah. Waktunya itu belum habis kan, di kurang. Jangan tinggalin Ustadznya dewe. Jamaah hilang kemana? Sholat galau. Kan kalau ibu-ibu kan ada bebernya itu Ustaz. Ya. Jadi hakikat sholat Isra itu adalah pembukaan duha, Bu. Jadi awal dari duha itu ketika Isra tadi. Jadi sebenarnya masih ada waktu, tinggal kita sepakati sama Ustadz tadi. Biasanya kalau masuk Isra itu kita mundurkan 15 menit dulu. Jadi jangan langsung begitu masuk Isra tadi, tunggu dulu 15 menit, 10 sampai 15 menit. Biar matahari itu benar-benar naik dulu. Nah, jangan sampai kita sudah sholat belum masuk waktunya. Jadi lebih baik terlambat dibandingkan kita buru-buru sholat langsung ketika masuk gitu, Bu. Tapi kalau kita misalnya Ustadz pas waktunya, kan kita ini kan ibu-ibu. Ya. Kalau ibu-ibu kan ada beber itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya sholat, Ustadz kan masih ceramah, kan nggak kelihatan kita kayak itu. Maling-maling lah Ustadz kayak gitu kan. Kita mau ngambil katanya pahala Ya. umroh dan haji tadi. Ya. Jadi itu gimana Ustadz? Oh, bagaimananya itu? Berarti urusan ibu dengan Allah itu. Dengan Ustadznya sudah selesai kan? Ustadznya tidak tahu tadi. Tapi diberikan kemudahan. Sebenarnya tinggal ibu nanti sepakat dengan Ustadz. Ustadz, kita nanti sholat Isra-nya bagusnya jam berapa ya Ustadz ya? Ustadz kalau selesai jam segini bisa nggak Ustadz? Jadi kita sholat Isra-nya pas waktunya. Nah, jadi kalau kejadian itu berulang-ulang kan tidak enak. Tapi kalau dibicarakan dari awal kan enak. Ustadz akan stop dulu, kita stop dulu 15 menit. Bagi yang mau sholat dulu, nanti baru kita lanjutin. Tapi kadang-kadang Ustadznya nggak ini. Kan kalau udah stop kan udah males lagi Ustadznya itu ya biasanya. Tapi dari awal emang nggak ada perjanjian kayak itu Ustadz. Ya. Jadi ada bapak-bapak, ada ibu-ibu kayak gitu. Nah, Ya. jadi khususnya saya sendiri aja Ustadz kayak gitu kan. Ya, kalau tidak ada kesepakatan itulah yang terjadi. Kata orang, saya senang sama dia, tapi tidak pernah disampaikan. Bagaimana dia mau tahu kita senang? Beda. Sama dengan Ustadz tadi, kita belum sampaikan sama dia, Ustadz, nanti kalau kami di sini biasanya pas masuk Isra kita sholat Ustadz. Sampaikan dulu sama Ustadznya sebelum acaranya mulai. Karena sholat Isra-nya ada keutamaannya, mendengarkan ceramah juga ada keutamaannya. Seperti misalnya sholat Isya. Masuk Isya Ustadz masih ceramah, bagaimana? Yang penting itu jamaahnya. Tapi mendengarkan ceramah itu lebih baik daripada kita sholat sendiri tadi. Nah, sepakat kita selesai Ustadz ini ceramah, sholat Isya berjamaah. Begitu. Oke, baik. Harus ada komunikasi ya Ustadz Iya. ya. Baik. Ustadz, ini kita ada yang menelpon. silakan. Kami angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Ibu Anggi. Ibu Anggi, silakan Ibu Anggi. Apa yang ingin ditanyakan bersama Ustadz? Ustadz Idiwasan.
kalau kita mau melaksanakan sholat Isra itu, stepnya sebenarnya seperti apa Ustaz? Step yang sebenarnya menurut tuntunan ajaran Islam. Karena yang saya perhatikan di masjid-masjid itu, biasanya Bapak Ibu setelah tadarus begitu jam 6, langsung dia ngambil posisi untuk sholat Isra tadi. Tapi sebenarnya ketika prosesi tadarus itu ibu-ibu ada yang ngobrol-ngobrol di situ, bercerita-bercerita, bahkan ada yang kiki-kiki ketawa-ketawa. Lalu sholat Isra. Bukankah sholat Isra itu dilakukan hanya setelah kita membaca Al-Quran tanpa melakukan aktivitas yang tidak berguna gitu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ami. Ini masih membahas mengenai sholat Isra Ustadz ya. Ini Iya. sebenarnya kalau dalam agama Islam gimana nih ininya Ustadz ya, step-stepnya. Silahkan Ustadz. Ya. Jadi Ibu ya, sholat Isra itu tidak berkaitan tentang kegiatan sebelumnya. Tapi sholat Isra itu berkaitan tentang waktunya. Jadi itu awal daripada sholat duha. Sholat Isra itu. Makanya jangan buru-buru begitu masuk waktu misal jam 6. Biarkan 15 menit dulu, biar matahari benar-benar naik. Jangan sampai kita sholat sebelum waktunya. Jadi tidak mempengaruhi walaupun kita ngobrol sebelumnya. Karena sholat Isra tidak berkaitan kegiatan sebelumnya, tapi waktunya. Karena awal daripada sholat duha. Lebih baik lagi, kalau misalnya ba'da sholat subuh tadi, dia zikir, dia baca Quran, itu lebih utama. Tapi namanya ibu-ibu kan, kalau udah bercerita, udah seru. Kau tahu dah, kau udah tahu dah. Emang kau tahu. Mulai cerita macam-macam, tiba-tiba Isra lah masuk ya deh. Nah, tapi sekali lagi kegiatan sebelum Isra itu tidak mempengaruhi sholat Isra tadi. Dia masalah waktunya, karena dia itu awal daripada sholat duha. Itu. Baik, ini artinya lebih mengutamakan waktunya ya Ustadz ya untuk sholat Isra ini. Baik, semoga menjawab. Terima kasih banyak yang sudah bertanya baik yang di telepon maupun Ibu Iin tadi ya. Baik, selanjutnya silakan Ibu yang sebelah sini yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Aisyah dari Majelis Sentosa. Mau bertanya Pak Ustadz mengenai wudhu. Kan kebetulan rumah saya kan dekat dengan masjid. Jadi mau ke masjid itu wudhu dulu. Jadi pas kita sampai ke masjid itu apa yang kita dulu? Apa sholat wudhu dulu? Apa tahiyat masjid? Ada yang mengatakan wudhu dulu, sholat wudhu dulu. Ada yang mengatakan tahiyat masjid. Jadi yang mana yang benar Pak Ustadz? Ya. Jadi saya bingung, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Aisyah, ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang yang tinggal di sekitaran masjid juga Ustadz ya. Iya. Silakan Ustadz. Ya, baik Bu Aisyah ya. Jadi ada hubungan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang begini. Sholat sunnah wudhu itu adalah kebiasaan sahabat namanya Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW nggak pernah itu melakukan sholat wudhu pada wudhu itu. Tapi namanya Bilal ini kalau dia selesai wudhu dia langsung sholat 2 rakaat karena menghormati wudhu tadi. Sedangkan Rasulullah dalam riwayat digambarkan tidak pernah sholat sunnah wudhu. Nah, tadi pertanyaan Ibu, mana yang mau dilakukan? Yaitu masjid atau wudhu dulu, ya kan? Jadi itu banyak beda pendapat. Bahkan saya ketika pergi ke Madinah tempoh hari, kan kita biasanya kalau sampai di masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu. Sudah itu kita sholat sunnah. Ya, namanya sholat fajar kita sholat dulu. Atau sebelum subuh itu kita sholat dulu. Kata beberapa orang-orang di sana, sholat aja 2 rakaat. 2 itu udah termasuk semuanya yang kita kerjakan. Gitu. Ini kadang-kadang kita kan pertama niatnya sholat tahiyatul masjid. Kita belum sholat sunnah masuk waktu subuh. Bagaimana kira-kira? Ada yang berpendapat silakan kerjakan satu-satu. Tapi beberapa ulama juga mengatakan lakukan aja 2 rakaat. Itu sudah menggambarkan sholat-sholat sebelum yang belum kita kerjakan sebelum sholat utama tadi. Kira-kira begitu. Baik, Masya Allah semoga menjawab Ibu ya. Oke baik. Selanjutnya Ustadz ini ada juga yang bertanya melalui WhatsApp kita Ustadz ya. Ini ada yang bertanya
masih kita menyangkut dengan tema pada hari ini Ustadz ya. Iya. Apa nih Ustadz pelajaran yang paling penting dari 3 doa malaikat Jibril yang bisa kita amalkan keseharian kita Ustadz? Ya, pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi bahwa Islam itu agama yang mudah. Sehingga ketika kita ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan nanti dunia pun akhirat, mudah sekali. Tadi, puasa di siang hari, rela lapar, dahan dahaga, mengampunkan semua dosa-dosa. Bahkan di akhirnya nanti dia akan menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya. Kan luar biasa tuh. Jadi layak firuzunuba ila anta. Tidak ada yang sanggup membersihkan dosa kita kecuali Allah. Nah Allah sudah kasih kesempatan. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Lah puasa juga kita nggak makan 3 hari. Saya pernah nggak makan 3 hari. Sama dokter itu coba Ustadz intermittent fasting namanya. 3 hari biar lemak-lemaknya luntur semua katanya. Ternyata 3 hari saya nggak mati-mati gitu. Orang kadang-kadang nggak makan kan rasanya, wah nanti gimana, perut saya gimana, penyakit saya bagaimana. Justru sehat. Justru puasa itu sehat kita. Pertamanya memang latihan, lapar ke perut tuh kerohak-kerohak. Ternyata itu cuma 1 hari saja. Ketika kita bilang sama perut kita, ini saatnya lemak yang ngasih tenaga, lemak yang dia pakai. Oke. Jadi nggak ada cerita orang berpuasa tuh jadi sakit. Baik. Jadi kalau kita puasa di bulan Ramadan, memudahkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Masya Allah. Dengan puasa itu sendiri nantinya dosa kita akan Diam. gugur ya Ustadz ya? Kan mudah kan masuk surga. Betul. Arroyan udah siapin kan. Pintu Arroyan, pintu surga siapin bagi orang yang berpuasa di bulan Oke. Ramadan. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan Ya. pembahasan kita lagi Ustadz, namun kita harus jeda Ya. terlebih dahulu. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Tetaplah bersama kami. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan, seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam segmen Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Masya Allah. Dan sebelum ini kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah, Ustadz, pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya bersama Ustadz secara interaktif, silakan telepon kami di 0811 787 1974 atau kirimkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Namun sebelum itu, karena WhatsApp belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustadz, kita persilakan kepada ibu-ibu yang ada di sini yang ingin bertanya. Silakan Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniati dari Majelis Taklim Iman Sejati Sentosa. Yang saya ingin pertanyakan Pak Ustadz, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Gitu saja Pak Ustadz. Ya. Baik, Ibu Muniati ini karena memang sebentar lagi ya Ustadz ya kita akan memasuki besok malam Lailatul Qadar ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustadz? Ya. Masya Allah ya. Jadi memang umat Nabi Muhammad ini diberikan sesuatu yang spesial. Yang tidak diberikan umat-umat lain. Yaitu mereka diberikan kesempatan mendapatkan pahala ibadah. Yang 1 malamnya itu setara dengan 83 tahun. Padahal umur kita rata-rata ibu saja yang umurnya 82 Bu ya. Luar biasa. Bagaimana ibadah 1 malam nilai sampai 83 tahun. Ya. Alaf, jadi 1000 bulan. Ya kan. Bi alfin minal malaikah. Ya. Jadi bagaimana ciri-cirinya? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang jelas Bu, bagi kita, bagaimana kita berburu Lailatul Qadar. Nah kata Rasulullah SAW, jaga Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Maka kata para ulama, rajin-rajinlah kita setiap malam pada sholat tarawih tadi. Baca Quran. Banyak zikir, banyak berdoa. Karena kita tidak tahu di mana Lailatul Qadar itu terjadi. Ya.
Nah, kalau tadi Ibu bertanya apa ciri-cirinya? Ya, wallahu alam ya. Kalau saya ditanya ciri-cirinya, ya. Berarti kan orang tuh mendapatkan ibaratnya diberikan kelebihan ibadah yang nilainya tinggi. Mungkin kita akan lihat bukan di dunia saja ciri-cirinya itu, di akhirat nanti. Itu yang digambarkan mungkin dalam Al-Quran itu tadi, min asari sujud. Ada bekas-bekasnya sujud. Sujud ada bekasnya. Nah ini Lailatul Qadar bagaimana bekasnya? Tentunya mungkin iman dan takwanya makin bertambah. Amalnya makin bertambah. Akhlaknya semakin baik. Ya, memang dari pengalaman kami pribadi Bu ya. Ketika malam-malam yang disebutkan Rasulullah contoh-contoh Lailatul Qadar tadi. Terasa memang malam itu tenang. Beribadah juga nyaman. Kita bangun rasanya ringan. Yang lain pada tidur mendengkur, ya kan? Kita sholat juga nyaman rasanya. Biasanya kita ngeliat orang dengkur, dengkur juga lagi tuh. Nah, dampaknya juga akan terasa. Ketika orang yang diberikan kemampuan dan kenikmatan ibadah tadi, terasa nanti akan ringan dia beramal. Sebagaimana Rasulullah SAW, kalau di bulan Ramadan beliau semakin ringan berinfak. Dia berinfak itu seperti angin yang berembus. Dia senantiasa meningkatkan ibadahnya. Maka kalau mau lihat ciri tadi ya, ibadahnya meningkatnya. Berinfaknya atau bersedekahnya tambah banyak dah. Baik dah hubungannya dengan keluarganya, orang tuanya. Terutama dengan Allah SWT. Dengan tetangganya, dengan saudaranya. Jangan sampai dia dapat Lailatul Qadar tapi amalnya nggak didapat nanti di akhirat. Balasannya kenapa? Tadi gagal hubungannya dengan manusia di dunia. Begitu kali Bu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Karena kita ini masih meraba-raba, ada baca juga aku ngaku, wah aku ini Lailatul Qadar. Semoga kita termasuk dalam golongan Iya. yang mendapatkan Lailatul Qadar tersebut ya Ustadz ya. Insyaallah amin. Baik, selanjutnya Ibu sebelah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Erni Swanti dari Majelis Taklim Iman Sejati Sentosa. Tanya Pak Ustadz, mengapa doa malaikat Jibril itu diaminkan oleh Rasulullah? Apa makna besarnya bagi kita umat Islam? Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Baik. Silakan Ustadz. ya. Bu siapa tadi namanya? Ibu Erni. Bu Erni ya. Ibu yang solehah, Masya Allah. Ini Jibril itu pernah datang juga ketika dia mengajarkan tentang Islam. Ya, zata yaumin istolana rajulun syadid. Tiba-tiba ada lelaki yang datang dengan rambut yang hitam, pakaian yang putih. Tiba-tiba duduk di depan Rasulullah SAW, pegang paha Rasulullah. Ya Muhammad akhbirni anil Islam. Ya Muhammad kabarkan aku tentang Islam. Lalu berkata Rasulullah, al-Islam menta'budallah kan. Jadi kalian antashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait. Sodakta kata Jibril. Jadi dia yang bertanya, dijawab Rasulullah, dia membenarkan. Nah ini cara bagaimana Allah ingin mengajar sesuatu lewat malaikat Jibril dan Rasulullah lewat dakwah, lewat dialog mereka. Baik, Ustadz ada yang bertanya silakan. Iya. Ada yang bertelepon maksud kami, silakan. Halo, assalamualaikum. Oh terputus, baik terputus ya Ustadz ya. Tadi menjawab pertanyaan Ibu Erni ya bahwasannya memang bagaimana Ustadz? Nah ini salah satu cara bagaimana Allah mengajarkan kita tentang agama. Lewat datang Jibril tadi, dia minta kepada Rasulullah, aminkan doaku. Padahal ini bagaimana merendahnya Jibril kepada Rasulullah SAW. Kita juga bagus kalau ketemu orang soleh. Ustadz, aku ini banyak masalah. Tolong doakan Ustadz, nanti aku aminkan. Nah gitu. Jadi ketemu sama orang tua, mama kita, mama saya banyak masalah nih, tolong doakan. Mama saya lagi mau ujian, tolong doakan. Mama saya lagi mau bisnis, mau deal nih, mohon doakan. Padahal dia juga bisa berdoa. Nah di sini Islam menggambarkan betapa Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memudahkan urusan kita lewat orang-orang soleh. Lewat orang-orang yang lebih tua dari kita. Lebih dari orang-orang yang guru kita dan seterusnya. Minta doa mereka. Nah Jibril begini ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh meminta doa dari orang-orang yang ada di seputar kita. Ya, itu satu. Terus yang kedua,
isi daripada doa tadi mengajarkan pada kita betapa mudahnya kita mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Itulah Islam ya. Nah, disuruh puasa, puasa. Ya, makanya ketika seorang wanita dia taat pada suaminya, lalu kemudian dia berpuasa, dia sholat, dia berzakat, baginya silakan pilih pintu surga yang mana. Nah, sudah kayak gitu tidak mau pula kan? Itulah kata Rasulullah tadi, kullu ummati yadkhulu nal jannah. Jadi semua umatku pasti masuk surga. Man aba, kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau siapa ya Rasulullah? Yang tidak mau taat. Dablek kata orang ya. Baik Ustadz, ini sepertinya masih ada yang menelpon. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana? Silakan. Ibu Rusmiati. Di Palembang. Ya, mau nanya nih Pak. Ya. Bacaan ketukar, bacaan sholat ketukar dengan sujud dengan apa tuh? Ruku. Boleh Oh, nggak? bacaannya. Bacaan sujud dengan ruku ketukar. Boleh nggak? Ya. Baik Ibu Rusmiati. Ini sepertinya banyak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz kalau misalkan kita sering tertukar antara sujud dengan ruku bacaannya Ustadz? Jadi mungkin saya buat perumpamaan sedikit saja ya. Bila suami ibu biasa ngomong sama ibu, iya sayang, tiba-tiba suami ibu ngomong sama orang lain. Marah kan? Nah, sama dengan sholat. Bacaannya itu sudah tertentu. Nggak bisa waktu ruku kita baca untuk sujud. Untuk sujud baca ruku. Nah, makanya harus tertib sholat itu. Harus tertib. Ya, nggak mungkin kan awal Al-Fatihah nggak dibaca, suruh ulang sholat nggak sah. Ya, bahkan kalau bisa tertukar tadi ditutup dengan sujud sahwi. Sujud sama. Ya, sujud. Kita mau salam ya, sujud. Ya, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya salah tadi ya Allah. Nah, duduk lagi, sujud lagi. Nah, baru kita salam, menutup sholat kita. Karena salah tadi. Nah, ibu baik marahnya lama. Kok bahasa yayang sama siapa? Salah ngomong, baik kan repot ya deh. Oke baik, ini jangan sampai sholat kita malah jadi tidak terhitung ya Ustadz ya, gara-gara karena sholat itu memang ada tata tertibnya Ustadz ya, harus tertib. Ada rukunnya dan Ada ikuti. rukunnya. 13 rukunnya. Bacaan tiapnya itu ada bacaannya khusus. Jangan baca terbalik-balik. Baik Ustadz, semoga menjawab. Ini Ibu Rusmiati tadi yang bertanya. Ustadz, Rosa juga ingin bertanya nih Ustadz ya, dari boleh, tadi boleh. ibu-ibu yang bertanya ini. Kalau misalkan Ustadz kita biasanya kalau perempuan ini ada masa haid Ustadz. Nah tapi kita masih ingin menyelesaikan bacaan Al-Quran kita nih Ustadz di bulan Ramadan. Karena pengen khatam gitu ya ibu-ibu ya. Kalau misalkan kita lagi dalam masa haid Ustadz, apakah diperbolehkan untuk melanjutkan baca Al-Quran atau bagaimana Ustadz? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan la yamassu ilal mutahharin. Jangan kamu sentuh Al-Quran itu ketika kamu tidak bersih. Makanya wanita itu spesial dalam Islam. Ketika lagi haid, ada yang dibolehkan, ada yang diringankan, ada yang tidak diboleh dilakukan. Nah, di antaranya tadi memegang Al-Quran atau membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan tadi? Kalau ini ada pendapat ya. Beberapa qari'ah, al-hafiz, orang yang biasa menghafal Quran. Maka dia diperkenankan membaca Al-Quran ketika kondisi dia haid. Karena kalau 7 hari atau 10 hari dia tidak baca Quran, lupa kayaknya. Maka dibolehkan. Tapi dia tidak dibolehkan memegang mushaf. Kalau Al-Quran terjemah, boleh. Atau hafalan, boleh. Nah, yang nggak boleh itu megang mushaf Al-Quran yang isinya Quran saja. Beda pendapat begitu. Nah, kalau udah dikasih istirahat sama Allah, istirahatlah. Ya, nggak usah pegang Quran dulu, pegang mushaf dulu. Kalau memang punya hafalan tadi, ya, maka wanita yang lagi haid itu punya hak dan kewajibannya juga. Oke baik, Ya. punya keistimewaan sendiri ya Ustadz ya. Istri saya aja ketika kita haji,
Waktu haji kan, waktu orang tawaf kan nggak boleh dalam waktu haid kan. Tapi karena dia taat sama Allah, ya saat diseret aja. Kan ada sekarang pil anti haid ya. Iya. Mantang-mantang pingin berhenti haidnya, pingin sempurna umrohnya, minum pil itu jadi dah haid. Nah itu ada plus minusnya juga gara-gara itu. Makanya sebenarnya Allah tuh yang maha tahu. Makanya setiap orang tuh ada kondisinya. Rasulullah kasih contoh, wanita haid kewajibannya ini. Haknya begini. Yang haram dilakukan yang boleh dilakukan. Jangan kita macam-macam dewe. Nah gitu. Itu ya Rozaya. Baik, Masya Allah Ustadz ya. Ini memang sudah dikasih waktu istirahat oleh Allah, maka ya beristirahat ya Ustadz ya. Mungkin kalau di zaman teknologi ini bisa mendengarkan mungkin Ustadz ya melalui YouTube bisa, seperti itu. Baik, Ustadz sebentar lagi kita akan memasuki malam Lailatul Qadar Ustadz. Walaupun sebenarnya kita tidak ketahui ya Ustadz ya kapan tepatnya seperti itu. Ini kenapa Ustadz? Allah itu merahasiakan malam Lailatul Qadar Ustadz. Makanya beribadah kepada Allah tuh jangan seperti pedagang. Yang untung besar baru diambil. Ya ada untung besar, dah diambil. Padahal semuanya ibadah kepada Allah kan. Makanya sebenarnya ibadah itu bonus, hadiah bonus dari Allah. Kerjakanlah setiap hari itu sama ibadah itu. Jangan gara-gara ada Lailatul Qadar, itu baik ditunggu. Oh tandanya apa? Air gak bergerak. Tanda sujud, tanda tenang, tanda siangnya, dah hujan gitu dan seterusnya. Boleh. Tapi jangan jadi pedagang nian. Mana ada orang itu aku infak sama dia, sama orang lain gak mau kasih. Mau orang pelit gitu ya. Nah, jadi jangan pilih-pilih. Ibadah setiap malam. Nah, kalau orang yang pintar cerdas itu sudah tahu dia tidak tahu Lailatul Qadar kapan. 10 terakhir itu isilah dengan ibadah yang maksimal. Lakukan sehingga kapan Lailatul Qadar kita nggak tahu. Tapi kalau terjadi Lailatul Qadar ada, kita pasti lagi beribadah. Masya Allah. Kalau kita laksanakan di 10 hari terakhir ini, meskipun kita tidak tahu, tapi kita masih mendapatkan ya Ustadz ya, karena kita melakukan amal ibadah itu selama 10 hari. Iya. Ustadz, boleh Ustadz, ini doa-doa apa aja nih Ustadz yang bisa kita lakukan di rumah ketika kita dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar ini Ustadz? Tergantung kebutuhan. Roza misalnya belum dapat suami ya. Malam tuh ya Allah kasihlah saya suami yang soleh. Masya Allah, amin. Iya, tuh diaminkan rame tuh. Yang merasa lagi punya utang, ya Allah, hapuskan utang saya, ya Allah, mudahkan saya menunaikan utang saya. Bagi lagi sakit, minta sama Allah. Jadi doa itu bukan masalah mana lebih baik. Apa yang lagi kita butuhkan, mintalah sama Allah. Ada uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah padaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Masya Allah. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya, wahai Muhammad, aku di mana? Aku dekat. Doalah, mintalah. Ini minta sama Allah tidak mau. Nah, saya pengalaman bahwa Allah tuh memang maha mendengar doa kita. Cuma seberapa yakinnya kita sama Allah. Saya bilang, ya Allah, guru-guru saya besok mau gajian ya Allah. Saya butuh duit 700 juta ya Allah. Di tanganku baru 200 juta. Masih kurang 500 ya Allah. Rezeki guru-guru kami bukan aku yang punya ya Allah. Kau yang menentukan rezeki dia. Terserah engkau lah ya besok. Jadi guru-guru jangan nyalain aku. Mentang-mentang kami mau gaji mereka kan. Tapi Allah yang maha kaya, bukan kita yang kaya. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Saya sebagai orang yang mau gaji guru-guru, bukan kita yang kaya, bukan kita yang mampu. Allah yang maha kaya. Allah yang akan mengatur rezeki mereka. Nah, jadi kalau ditanya apa doa yang bagus? Kalau Rasulullah itu doanya ada yang khusus tuh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anna. Ya Allah yang maha pemaaf. Maafkanlah dosa-dosa kami. Jadi tidak ada yang sanggup memaafkan Bu. Kecuali Allah. Coba ibu-ibu kalau disakiti suami. Sakit dah Bu? Susah kan memaafkannya? Masih tetap terbayang. Kau tuh dulu sayang-sayang sama orang. Itu yang disebut. Padahal 20 tahun yang lalu itu. Masih ingat.
Susah kita menghapus dosa itu, menghapus kenangan buruk itu susah. Hanya Allah saja yang sanggup menghapus. Nah kalau perlu ya Allah, suamiku salah begini-begini ya Allah, aku ridho ya Allah. Hapuskanlah dari diriku ya Allah. Nah sehingga kita tenang, nggak marah-marah terus sama suami. Nah itu. Kayaknya banyak yang nganggur nih suaminya banyak. Baik, Masya Allah sekali Ustadz ya. Mengingat tema kita pada hari ini mengenai 3 doa Malaikat Jibril tadi. Masya Allah semoga kita bisa mengamalkan semuanya dan kita tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka tadi ya Ustadz ya. Dan semoga kita semua dapat kembali fitrah nantinya setelah bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz sudah hadir pada hari ini. Tentunya banyak ilmu sekali yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih banyak juga ibu-ibu sudah hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Kami akan kembali dalam Hikmah Ramadan di lain hari. Tentunya saya Raza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.